Selamat pagi, selamat lagi kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita berada di rumah, namun saya percaya Tuhan ada di tengah rumah tengah kita. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan diri kami untuk menerima berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan benar-benar membuat kami lega, membuat kami tenang bersama dengan Engkau. Karena itu kami akan menerima berkat firman-Mu di atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Puji Tuhan, dari ayat inilah saya akan mengambil tema tenang meskipun di waktu ketakutan. Saya percaya firman Tuhan di sini dikatakan bagaimana Daud adalah seorang raja yang sangat jaya dan perkasa. Tetapi saat kesusahan, ketakutan, Daud dalam badai menimpa hidupnya, ia berpikir sekiranya ia diberi sayap seperti merpati, ia akan terbang mencari tempat yang tenang. Tetapi benarkah ia bisa mencari tempat yang tenang? Kalau kita membuka di dalam 2 Timotius. Kita buka 2 Timotius. Pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita melihat firman Tuhan di sini jelas dikatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Malah dikatakan oleh firman Tuhan, keadaan manusia pada akhir zaman memiliki moral yang buruk. Dunia yang kita diami akan rusak karena ulah manusia. Di mana-mana tak ada ketenangan, penuh dengan ketakutan dengan adanya virus corona sekarang ini. Namun Daud berkata, dengan Allah ada ketenangan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Daud yakin akan firman Tuhan. Dekat dengan Allah saja tenang. Dan ada keselamatan karena dia gunung batu. Dia kota benteng tak akan goyah. Luar biasa, puji Tuhan. Itu Daud yang sudah dia rasakan dan dialami. Malah dikatakan di dalam ayat yang ke-9, dia percaya kepada Tuhan setiap waktu. Ada orang yang percaya bila ada mujizat atau ada berkat Tuhan baru mau datang. Tetapi firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu, Allah tempat perlindungan kita. Karena percaya kita harus teruji di dalam kondisi dan situasi. Kalau kita melihat Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Dikatakan firman Tuhan,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu kita adalah orang-orang yang terpanggil, yang sudah dipilih oleh Allah. Sebab itu kita harus mengasihi kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan turut bekerja, dikatakan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong di dalam segala hal. Karena itulah firman Tuhan, jadi kita lagi diuji iman kita, ya. Jangan takut kalau saat ini kita sedang diuji, ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Luar biasa bagaimana firman Tuhan di sini dikatakan. Malah bila kita datang kepada Yesus, percaya pasti Tuhan tolong. Sebab itu kita harus bersyukur kita mempunyai Allah yang peduli kepada kita. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Luar biasa, puji Tuhan. Kita melihat firman Tuhan, jadi kita mendapat ketentraman selamanya. Puji Tuhan. Yesus yang kita sembah memberikan ketenangan kepada kita. Karena itu kita tidak usah takut, ya. Apa yang kita hadapi pada saat ini, biarlah kita mau belajar untuk kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menolong kita. Sebab itulah firman Tuhan jelas dikatakan, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita mempunyai Allah yang sanggup memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kita di saat-saat ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Engkau memberikan ketenangan bagi jiwa kami. Sebab itu kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah tersimpan di dalam hati kami, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.